Tapi sebelum itu, mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat perlindungan dan penyertaan Tuhan sampai pada hari ini. Kami mengucap syukur buat keberadaan kami, Bapa. Kalau sebentar kami mau belajar tentang kebenaran firman-Mu, berikan kami pengertian yang sama supaya kami boleh mengerti firman-Mu pada hari ini dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Teman-teman semua, kemarin kita sudah belajar tentang tanda-tanda kedatangan Tuhan. Ayo, teman-teman masih ingat gak? Kalau belum ingat, ayo kita sebutkan. Ya, Cisita dulu boleh. Tanda yang pertama adalah Injil dengan cepat disebarkan ke seluruh dunia. Tanda yang kedua, akan banyak terjadi peperangan. Dan tanda yang ketiga, banyak terjadi kelaparan. Yang keempat, akan ada penyakit yang mematikan. Dan yang kelima, ada penganiayaan. Dan jangan lupa yang terakhir adalah bencana alam. Tapi hari ini kita akan belajar tentang hari Tuhan. Ya, hari ini kita akan baca di dalam kitab Wahyu 22 ayat 12 sampai 15. Kak Gati akan membacakannya Wahyu 22 ayat 12 sampai 15. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota ini. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Ya teman-teman, tadi kita sudah baca di dalam kitab Wahyu. Kalau kita lihat ayat yang ke-12 mengatakan bahwa Tuhan datang untuk membawa upahnya. Upahnya kepada orang yang percaya dan kepada orang yang tidak percaya. Coba Sinta kasih tahu ke kita semua, apa sih upah buat orang-orang yang percaya, ke teman-teman semua, ayo. Jadi tujuan Yesus datang untuk orang-orang yang percaya itu untuk menggenapi janjinya kepada orang yang setia kepada Tuhan Yesus dan mempertahankan imannya selama hidup. Dan Tuhan Yesus akan memerintah bersama-sama dengan orang percaya sebagai raja di atas segala raja. Ya. Gitu, Jadi itu buat orang yang percaya ya Sinta. Ya. Terus menurut Kak Gati gimana buat orang yang nggak percaya? Orang yang tidak percaya, Yohanes 3:18 menulis bahwa mereka sudah divonis, mereka ada di bawah hukuman. Jadi jelas mereka akan mendapatkan hukuman, bukan upah. Dan Wahyu 21 ayat 8 menuliskan bahwa orang-orang tidak percaya, orang-orang sundal, para penakut, penyihir, mereka akan mati di dalam lautan api yang menyala dengan api dan belerang. Wahyu 22 ayat ke-15 menuliskan hal yang sama, bahwa tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, para pembunuh, penyembah berhala, dan orang pendusta, mereka akan tinggal di luar. Mereka akan dihukum di luar. Ya gitu ya Kak. Jadi seperti yang dijelaskan sama Ci Sinta dan Kak Gati tadi, bagi yang percaya itu sebagai janji Tuhan kepada mereka, dan bagi orang yang nggak percaya itu jadi hukuman buat mereka. Kenapa sih kok hari Tuhan itu harus ada? Coba Kak Gati bisa jelasin. Ya, hari Tuhan itu adalah hari di mana Tuhan datang menjadi hakim yang akan membawa upah. Nah, kenapa ini bisa muncul? Berawal dari keberdosaan manusia di Taman Eden. Tuhan mencari manusia, ternyata manusia jatuh dalam dosa dan mereka tidak bisa bersatu. Mereka harus terpisah karena dosa. Allah menginginkan mereka bersatu, manusia dengan Allah bersatu. Oleh sebab itu Yesus hadir ke dunia ini, memberikan dirinya menjadi ganti hukuman dosa manusia, untuk menebus manusia, menyucikan kembali, mengembalikan kepada posisi yang semula, sehingga manusia dan Tuhan bisa bersatu kembali. Itu adalah fungsinya hari Tuhan. Karena keberdosaan manusia, bahkan sampai ketika Israel diberikan hukum Taurat, Israel tidak bisa menjalankan itu semua dan tidak bisa dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya bisa dibenarkan oleh karena karya penebusan Tuhan Yesus Kristus. Oke, kalau begitu kita sudah tahu kenapa kok harus ada hari Tuhan. Sekarang jadi pertanyaan buat kita semua, kapan sih hari Tuhan itu ada? Coba Cik Sinta kasih tahu ke kita semua, kapan hari Tuhan itu ada?
kalau tanya sama Cik Sinta nggak tahu kapan hari Tuhan terjadi. Karena Alkitab nggak pernah menuliskan tanggal tepatnya kapan. Hanya Tuhan yang tahu. Kedatangan Tuhan itu seperti pencuri, bisa datang kapan aja dan menimpa siapa aja. Tapi itu buat orang yang nggak percaya. Buat kita orang-orang yang percaya, kita sudah tahu tanda-tandanya. Seperti yang kita pelajari di minggu lalu. Jadi yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan diri kita supaya ketika Tuhan datang, kita siap untuk berjumpa dengan Tuhan. Gitu. Oh, jadi gitu ya Cik Sita, Kak Gati. Jadi kita belum tahu kapan hari Tuhan itu ada, kapan hari Tuhan itu terjadi. Ya kalau gitu Kak Gati, Sinta, terus gimana ya kita menyikapi hari Tuhan itu? Apa kita harus takut? Apa kita harus, ya gimana gitu sikap kita? Menurut Kak Gati, Sinta gimana? Kalau begitu, kita akan ketemu lagi minggu depan di channel YouTube yang sama, di jam yang sama, dan kita akan belajar tentang bagaimana kita bisa merespon hari Tuhan, apa yang harus kita siapkan untuk menyambut kedatangan hari Tuhan. Kita akan belajar di sana, dan saya yakin minggu depan akan menjadi sebuah penantian yang berharga. Kita akan mengakhiri renungan kita hari ini, dan kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat hari ini kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan, biar kami semakin mengerti siapa Engkau dan siapa kami sesungguhnya. Engkau Allah yang hadir ke dunia ini untuk menebus dosa kami, sehingga kami kedapatan benar dan kudus kembali, untuk kami menantikan kedatangan Tuhan, sehingga kami bisa bersama-sama dengan Engkau hidup di dalam kekekalan. Terima kasih buat kasih Tuhan, terima kasih buat anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah dalam hidup kami. Engkau melayakkan kami untuk kami mendapatkan anugerah keselamatan ini. Terpuji Engkau Tuhan, kami bersyukur biarkan firman ini boleh meneguhkan kami untuk kami menjalani hari-hari di sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami yakin akan menjadi hari yang penuh berkat, menjadi hari yang penuh kemenangan dalam hidup kami. Sekarang kami akan akhiri ibadah kami akan terima berkat yang turun dari tangan Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, bahkan persekutuan perlindungan, penghiburan kekuatan dari Roh Kudus akan menjadi bagian hidup kami hari ini sampai selama-lamanya. Kami akhiri ibadah kami dan kami terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.